Pengertian kerjasama perdagangan internasional. Suatu bentuk kerjasama antar pelaku ekonomi negara dengan negara yang lainnya. Yang kedua, ada dampak positif dan dampak negatif dari kerjasama perdagangan internasional. Dampak positifnya meningkatkan perekonomian negara. Yang kedua, meningkatkan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk. Yang keempat, membuka akses pasar, memperluas akses pasar. Dampak negatif, adanya persaingan yang tidak sehat, ketergantungan antar negara lain, usaha kecil kalah saing, dan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Perdagangan internasional. Yang pertama yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan. Yang kedua ada memperluas pangsa pasar. Yang ketiga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat meningkatkan keeratan persahabatan antar negara. Yang kelima meningkatkan efisiensi ekonomi. Macam-macam bentuk kerjasama. Yang pertama ada kerjasama bilateral, yang kedua ada kerjasama multilateral, dan yang ketiga ada kerjasama regional. Dan yang terakhir yaitu ada kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang berada pada wilayah tertentu. Contohnya yaitu kerjasama ekonomi yang dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN yang disebut dengan ASEAN Economic Community. Terima kasih. Kerjasama bilateral, kerjasama yang dilakukan antar dua negara. Contohnya itu kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Korea Selatan dalam bidang ekonomi teknik. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan banyak negara di dunia. Contohnya adalah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lembaga kerjasama yang pertama ada Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, yaitu adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk menaungi seluruh negara di dunia yang memiliki visi atau tujuan yang sama. Lalu yang kedua ada Association of Asian Nations atau ASEAN, yaitu organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. Yang ketiga ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA, yaitu perwujudan kesepakatan dan negara Asia Tenggara untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. Lalu yang keempat ada ASEAN Pacific Economic Cooperation atau APEC, adalah forum kerjasama antar 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik yang berdiri pada tahun 1989. Yang kelima ada Organization of the Petroleum Exporting Countries, adalah organisasi yang terdiri dari negara pengekspor minyak bumi yang mempunyai tujuan yang sama. Selanjutnya adalah Badan Kerjasama yang membawahi PBB. Yang pertama ada International Monetary Fund atau IMF, adalah sebuah organisasi yang menyediakan bantuan keuangan berupa pinjaman serta masukan kepada negara anggotanya. Contohnya yaitu memberikan pinjaman kepada negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi untuk mencegah atau mengurangi krisis keuangan. Yang kedua ada FAO atau Food and Agriculture Organization, adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan pangan dan pertanian. Contohnya yaitu mengarahkan kebijakan dan perkembangan sistem pangan global. Yang ketiga ada ILO, International Labour Organization, adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah naungan PBB. Contohnya yaitu merumuskan kebijakan dan program internasional untuk memperbaiki lapangan pekerjaan dan kehidupan para pekerja. Yang keempat ada UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang industrian untuk meningkatkan sektor industri di negara berkembang serta negara dengan ekonomi transisi. Contohnya yaitu mempromosikan dan mempercepat pembangunan
transklusif, dan berkelanjutan. Yang kelima ada WTO, World Trade Organization, adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk perdagangan antar negara semakin terbuka. Contohnya yaitu mengurangi bahkan meniadakan tarif dan non-tarif serta hambatan lainnya.